Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Lanjutkan ya. Kita akan melanjutkan kembali tutorial seputar pengisian rapot tahfiz yang sebelumnya sudah dilakukan atau yang sebelumnya sudah dibuat videonya di playlist sekolahmuslim.com ada ya. Bukan di playlist ya, tapi di channel sekolahmuslim.com ada playlist tutorial pengisian rapot tahfiz. Sebelumnya sudah membahas tentang kurikulum tahfiz dan tahsin yang menjadi rujukan dari pengisian rapot tahfiz. Nah, kemarin ada yang terlupa ya, ada yang terlewat. Jadi di video tutorial sebelumnya sudah membahas tentang kurikulum tahfiz yang menjadi rujukan ya. Nah, kemarin ada yang terlewat yaitu target hariannya. Jadi di sini ada target semester, target kelas ya, ini kelas 1, kelas 2 seperti itu dan kelas 3 dan seterusnya. Ini ada target semesternya. Ya, sebagai pemecahan ya, pemecahan dari target sekolah selama 6 tahun. Jadi di kelas satunya belajar apa, kelas 2-nya belajar apa, dan seterusnya. Semester satunya belajar apa, semester 2-nya belajar apa, dan seterusnya. Nah, dari target tahunan, dari target semester, dari target kelas ini dipecah lagi menjadi target harian. Ini target hariannya. Target kelas semester 1. Kelas 1 semester 1 kan Anas sampai Al-Bayyinah ya. Al-Fatihah ditambah Anas sampai Al-Bayyinah. Maka di sini dipecah target hariannya ya. Hari pertama Al-Fatihah ayat 1 sampai 3. Hari kedua Al-Fatihah ayat 4 sampai 6 dan seterusnya sampai tadi apa surat Al-Bayyinah. 68 hari atau 68 pembelajaran ya. Itu sudah termasuk penilaian harian, murojaah dan seterusnya. Nanti kalau ada sisa waktu dari semester tersebut, ini kan target semester ya. Itu dipakai buat persiapan penilaian akhir semester atau murojaah, memutkinkan hafalan, memperbaiki hafalan dan juga mengajarkan kembali siswa yang mungkin belum hafal beberapa surat ya. Ini target harian. Nah, kita akan mulai ke pengisian rapot tahfiznya. Ya, ini target harian ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Ini sudah ada di paket rapotnya ya, paket rapot tahfiz dari sekolahmuslim.com. Nah, kita mengenal menu terlebih dahulu untuk aplikasi rapot tahfiz dari sekolahmuslim.com. Oh iya, aplikasinya ini, aplikasi rapot tahfiz yang ini dari situs sekolahmuslim.com sudah ada di paket pembelian ini ya, aplikasi penilaian rapot kurikulum merdeka. Ini sudah termasuk di dalamnya rapot tahfiz. Jadi silakan kalau misalkan menginginkan rapot tahfiznya bisa mengunjungi situs sekolahmuslim.com. Kita akan mengenal menu terlebih dahulu dari aplikasi rapot tahfiz. Yang pertama ada ini ya, halaman depan atau home ini ya, halaman depannya seperti ini. Nanti mungkin bisa jadi halaman depan ini bisa berubah-ubah ya, biar nggak bosan nanti diubah-ubah supaya ada warna baru gitu ya. Ini di menu pertama ada home, ini menu awalnya. Kemudian ada data ini data siswa ya. Data siswa seperti nama siswa, kelasnya diisi di sini ya. Nih. Sini ya. Di data kelas. Nanti ini yang ini ngambilin dari sini. Misalkan kalau ini kelasnya jadi 1A misalkan. Maka yang ini berubah ya. Ya, ini yang harus diisi adalah kelas, nama siswa, nomor induk ya, nomor induk sekolah dan nomor induk siswa nasional. Ini untuk data siswanya. Kemudian ada data penguji ya. Kan kalau pengujinya itu satu ya berarti semuanya ini sama ya. Kalau di kelas itu ada 2 guru, maka pengujinya bisa jadi berbeda. Misalkan nomor urut 1 sampai berapa ya? 18. Ini guru 1, guru 2-nya ini dari nomor umur 19 sampai terakhir misalkan. Nah, ini bisa. Ini data penguji dari
penilaian atau pembimbing siswa selama pembelajaran ya. Termasuk ini penguji dari pembimbing, bukan pembimbing ya, penguji ujian tahfiznya ya. Biasanya di akhir semester itu kan ada ujian. Nah, ini nama pengujinya dicantumkan di sini. Yang kedua adalah menu. Ini kalau mau ke home lagi ke halaman depan, klik aja ya. Ini tadi menu data, kemudian adalah penilaian harian tahsin. Ini penilaian harian tahsin. Ya tahsin atau ikro atau tajwid apalah namanya. Yang penting ini berhubungan dengan tata cara membaca Al-Quran. Ini ada tahsin. Ini udah otomatis nama siswa, kelas, nomor induk, NISN ini udah otomatis terisi kalau data siswanya diisi. Kalau data ini diisi ya. Nah, jadi ini otomatis terisi. Nah, perlu diisi di sini adalah penilaian harian yang ini. Penilaian harian. Ini nggak harus 10 ya, ini cuman apa namanya? Perkiraan aja penilaian harian 10. Misalkan kalau satu semester itu penilaian hariannya cuman 3 ya berarti diisi 3 sampai sini. Ya. Nanti akan dirata-ratakan secara otomatis. Kemudian ada penilaian harian tahfiz, ya ini penilaian hariannya. Jadi setiap beberapa surat selesai itu kan dicek tuh kemampuan siswa dari surat-surat yang sudah dihafal. Itu namanya penilaian harian. Ya, ini bisa diisi di sini. Ya. Seperti yang tadi ya, nama, kelas, nomor induk, NISN ini sudah otomatis terisi kalau data siswa sudah diisi. Kemudian ini nilai hariannya. Misalkan dari Al-Fatihah berapa, Anas berapa, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya tergantung dari surat-surat yang diujikan ya. Setelah penilaian harian, di sini penilaian harian tahsin, penilaian harian tahfiz juga ada catatan. Nah, ini belum di... Ini ada catatan ya. Catatan. Bukan yang ini catatan. Ini ya catatan. Nah, ini ada catatan guru kepada siswa ya, catatan guru atau catatan pembimbing atau catatan penguji ya kepada siswa masing-masing siswa. Sini ada nama, ini otomatis terisi kalau nama. Nah, umumnya seperti ini. Umum itu kalimat umum ya. Kalimat umumnya apa? Ini mau dirubah atau mau seperti ini juga tidak mengapa. Alhamdulillah secara umum prestasi belajar Al-Quran Ananda ini umumnya. Nanti Ananda ini nanti akan diteruskan sama nama siswa ini ya masing-masing ya. Misalkan kalau di sini siswanya Agil, Alhamdulillah secara umum prestasi belajar Al-Quran Ananda Agil sudah sangat baik. Ini udah otomatis terisi ya. Jadi ini kalimat umumnya. Nanti setelah ini disambung sama ini otomatis. Nanti predikatnya apa? Misalkan sudah baik atau sudah sangat baik, sudah cukup baik ya. Prestasi belajar anak Al-Qur'annya masing-masing siswa itu apa? Sudah pencapaiannya. Baik, sangat baik, cukup baik, masih kurang, belum lancar dan seterusnya. Itu tergantung dari guru-gurunya masing-masing. Setelah itu ada nasihatnya. Misalkan terus semangat dan bersungguh-sungguh lagi dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Ini contohnya. Silakan bisa diisi sesuai dengan karakteristik atau kekurangan atau nasihat-nasihat yang akan disampaikan kepada masing-masing siswa ya. Masing-masing siswa kan bisa jadi berbeda-beda nasihatnya yang diperlukan untuk siswa tersebut. Nah, ini nanti akan ditampilkan di rapot tahfiznya di sini ya, di bagian bawah. Ini kan ada halaman yang akan di-print. Nanti di sini ada. Alhamdulillah secara umum prestasi belajar Al-Quran Ananda Agil sudah sangat baik. Ini kalau catatannya sudah sangat baik. Ya. Kalau di sini catatannya kurang baik misalkan, masih kurang baik, ya kan prediknya masih kurang baik. Maka di rapot ini akan otomatis ya, Ananda Agil masih kurang baik. Ya. Terus nanti ini ada nasihatnya. Ya, jadi setiap siswa bisa berbeda-beda ya, sesuai dengan pencapaian atau kompetensi dari siswa tersebut. Kalau ini biasanya kalimat ini umum ya, semua siswa sama biasanya, tapi terserah guru. Ini bisa dirubah ya, menyesuaikan dengan siswanya masing-masing. Kemudian itu catatan ada PAS, penilaian akhir semester ya, ini untuk tahfiz. Kalau ikro sih
di rapot ini tidak ada PAS-nya. Tapi kalau mau di PAS kan tidak mengapa. Ini mengambil dari rata-rata dari penilaian harian ya. Penilaian harian ini rata-ratanya diambil ya. Karena sudah cukup sih kalau 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 Ikro ini. Karena orangnya udah ketahuan gitu kan. Kalau sehari-harinya bagus, insya Allah udah lancar lah. Misalkan kalau sehari-harinya hafalannya bacaan Al-Iqro'nya udah bagus ya, kalau dites pun kemungkinan akan bagus juga ya. Berbeda dengan hafalan. Bisa jadi pas belajar, pas menghafal dia udah hafal, tapi di akhir semester bisa jadi lupa. Itu kalau makanya diujikan lagi di akhir semester kalau hafalan biar mereka ada event atau ada kegiatan buat murojaah. Tapi kalau Iqro ini ya terserah dari guru-guru mau diambil dari penilaian harian seperti ini udah otomatis ya, atau mau diujikan kembali di akhir semester. Nanti tinggal di rata-ratakan saja terus nilainya dimasukkan di sini. Ini Iqro terus yang apa surat-surat tahfiznya yang diujikan ya. Diisikan di sini. Ledger ini buat pengolahan data, ini nggak usah diisi ya. Ini cuma buat pengolahan data, misalkan tahfidz dan PAS mau dirata-ratakan ya, penilaian harian tahfidz dan PAS dirata-ratakan di sini, penilaian tahsin dan PAS dirata-ratakan di sini. Ini buat pengolahan datanya. Ini nggak usah diisi, buat rumus-rumus saja. Dan terakhir ada cetak rapot. Ini rapot akhirnya jadi seperti ini. Cara mencetaknya sebelum dicetak dicek dulu ya. Ini kan nomor urut 1, siswa 1 ya. Siswa nomor urut 1 dicek dulu apakah nilai-nilainya barangkali ada yang salah. Setelah itu ini klik yang atas ini 2 ya, nomor urut 2. Nilai-nilainya dicek, barangkali ada yang salah, catatannya dicek, barangkali ada yang salah. Pengujinya ini, nah penguji otomatis ya sesuai dengan data di sini. Ya, ini kalau yang ke-20 ini kan Abu Musa. Maka di sini kalau 20 ya, kalau nomor urut 20 di sini. Nah, ini udah otomatis Abu Musa ya. Nah, cara rapot apa namanya? Cara mengeprint rapotnya tinggal ini aja ya. File, print gitu ya. Ini untuk absen 1, absen 2 klik dulu nanti file, print. Gitu aja terus ya. Kertasnya ini bisa menggunakan A4. Menggunakan ukuran A4. Ya, cukup untuk pengenalan menu. Nanti cara praktek ya, bukan cara. Tadi kan cara menu-menu ini ya, apa namanya, sudah paham ya, menu-menu ini kegunaannya untuk apa, dan cara menginputnya pun saya yakin sudah paham. Tapi nanti akan ada praktek, ya, praktek mengisi data-data ini, ya, data siswa, praktek mengisi nilai harian tahsin, praktek mengisi nilai harian tahfiz. Ini akan dibuatkan videonya di video-video selanjutnya ya. Jadi biar lebih jelas gitu. Walaupun secara umum ini di sini udah tahu kan gambarannya ya. Ini menu ini untuk apa, cara mengisinya apa saja yang harus diisi, ini sudah ada di sini. Ya, cukup ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita mudah-mudahan bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.